Saudara, pertanyaan tentang bagaimana di 1 Timotius pasal pasal 1 ayat 5 dan juga di Korintus ya. Di Korintus juga. 1/5 ya. Nah, itu harus kita maknai bahwa di dalam perbuatan-perbuatan yang disadari sepenuhnya dengan menyerahkan diri kepada hawa nafsu dosa, orang itu sebenarnya sudah ada di dalam tangan iblis. Dari mana segala hawa nafsu jahat yang bertentangan dengan kehendak Tuhan? Dari mana menurut saudara? Dari iblis. Betul? Ya. Nah, maka pernyataan diserahkan kepada iblis itulah penguatan statement. Itu sebuah statement penguatan tentang hal tersebut. Jadi, saudara, kita melihat bahwa ungkapan tersebut adalah sebuah pernyataan sumber daripada kejatuhan. Ya, ketika di Taman Eden, itu kan iblis yang dimana memunculkan keinginan untuk memberontak kepada Allah. Dia sendiri memberontak sama Tuhan Allah. Betul ya? Yang memunculkan kesalahpahaman firman Tuhan bahwa semua nggak boleh makan. Cuma 1 pohon ini buahnya boleh dimakan. Iblis. Saudara, sumber daripada malapetaka dan semua hal yang terjadi di dunia diawali dengan jatuhnya manusia ke dalam dosa. Maka pernyataan dari Paulus di Timotius, kita harus tahu konteksnya. Itu orang-orang yang sudah di dalam Tuhan hanya karena mendapat keuntungan dan karena keuangan memakmurkan diri, bisa begitu sadar mematikan hati rohani. Lihat ayat sebelumnya, ayat 4. Mereka mematikan hati rohani demi mencari keuntungan. Nah, orang-orang demikian ada di jalan iblis. Di jalan-jalan yang disebut jalan berdosa. Maka pernyataan itu bukan sedang memakai ya dengan bahasa yang dikonotasikan. Kalau begitu ada untungnya juga nih iblis. Nah, itu penggambaran bahasa manusia ya menurut saya. Karena memang bahasa manusia terbatas. Tapi saya mau menyatakan bahwa pernyataan diserahkan kepada iblis. Udah, ini biar dia jerah, biar dia udah jiwanya selamat, tubuhnya binasa, nggak apa-apa. Itu adalah sebuah pernyataan bahwa kita sebagai orang-orang percaya melihat orang-orang demikian ini di dalam perbuatan dosa yang sedemikian rusak, sedemikian mematikan hati nurani, sudah ditegur, sudah diajak, sudah diminta, tetap tidak mau sadar. Yaitu orang yang memang mau menempuh jalannya sendiri. Nah, itu berteman sama setan. Nggak usah serahkan pun udah temannya setan, udah temannya iblis. Ya, jadi ya udah. Itulah yang menjadi ungkapan daripada Paulus. Kita serahkan. Ya, kita serahkan. Udah, itu jalan yang dia pilih. Jadi menurut saya itu adalah sebuah pernyataan yang tegas kepada yang menerima surat, kepada semuanya bahwa yuk nggak usah susah-susah bedakan. Tapi dia anak Tuhan loh. Tapi dia di perkumpulan jemaat loh. Ingatlah saudara, 1 Timotius itu orang-orang yang ada di perkumpulan jemaat. Betul saudara? Ya. Saudara harus tahu bahwa Paulus ketika membimbing Timotius dan menempatkan dia di Efesus, lalu menulis surat bimbingan kepada Timotius. Dan surat itu dan tujuan diutus jelas ada menghadapi guru-guru yang aneh-aneh ajarannya, yang cari keuntungan diri sendiri dan yang menyesatkan. Tujuan bahkan menulis surat untuk hadapi guru-guru itu. Tujuan menempatkan Timotius menghadapi guru-guru tersebut yang palsu ini. Nah, jadi
Jemaat nggak usah bingung. Tapi mereka pakainya pakai jubah loh pelayanan. Mereka statusnya aktivis loh. Ini mereka pegangnya Alkitab loh. Khotbahnya firman Tuhan loh. Paulus tegas ngomong, enggak. Serahkan sama iblis. Karena apa? Supaya jemaat nggak salah mengerti. Nggak simpang siur. Karena iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Dan iblis bisa masuk dalam perkumpulan jemaat. Jadi Paulus memberi batasan yang jelas. Jadi apa? Nggak usah disayangkan orang begitu. Perbuatannya udah jelas perbuatan iblis kok. Dia tahu jelas ini salah, dan bahkan dia beritaan Injil cari keuntungan. Serahkan sama iblis. Dan itu adalah penegasan yang benar-benar keras, yang benar-benar memberi pemisahan bahwa lu nggak usah ragu. Jangan karena dia jubah, pelayan, aktivis, dia jubah, dia dalam gereja, dia pegang Alkitab. Oh berarti, oh enggak, enggak. Dia di pihak iblis, bukan di pihak Tuhan. Oh, jelas. Serahkan udah. Amin. Tuhan berkati.